warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai desain pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bu Evina Cinda Hendriana MPD. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Ega Amara dan Feriansyah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah desain pembelajaran IPS SD kelas rendah. Karakteristik pembelajaran yang pertama konkret, yaitu mengoptimalkan lingkungan atau benda-benda nyata. Yang kedua, aktivitas cepat, yaitu durasi kegiatan belajar yang singkat namun bervariasi. Yang ketiga, interaktif, yaitu curah pendapat, tanya jawab dan menanggapi. Yang keempat, media menarik, yaitu pemanfaatan video yang menarik atau audio visual. Adapun metode yang dilakukan untuk mendesain pembelajaran IPS di SD, yang pertama adalah ceramah, yang kedua demonstrasi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat unjuk rasa, yang kelima diskusi, yang keenam studi mandiri, yang ketujuh belajar kelompok, dan yang kedelapan adalah observasi atau pengamatan. Adapun kegiatannya dalam mendesain pembelajaran IPS di SD, yang pertama adalah menjelaskan konsep atau prinsip serta prosedur. Yang kedua, menjelaskan sebuah keterampilan kerja atau prosedur tertentu. Yang ketiga, umpan balik partisipasi verbal atau analisis. Yang keempat, melakukan suatu keterampilan. Yang kelima, menganalisis dan memecahkan dengan prosedur bertukar pikiran atau informasi. Yang keenam, melakukan sesuatu yang bernilai, menguji atau menemukan. Dan yang ketujuh, menemukan atau menganalisis serta mengerjakan kegiatan pembelajaran bersama-sama. Dan yang terakhir, melihat sesuatu objek dalam kondisi atau situasi tertentu. Adapun fokus pembelajaran IPS di SD kelas rendah, yang pertama pembelajaran dominan menggunakan kemampuan sensorik, dan yang kedua pembelajaran bersifat tematik, serta yang ketiga pembelajaran mengunggulkan keterampilan sosial dasar. Yang pertama, pembelajaran dominan menggunakan kemampuan sensorik. Kemampuan sensorik adalah kemampuan seseorang anak dalam menggunakan indera yang ada pada tubuhnya. Selanjutnya, mereka memakai data masukan dari indera tersebut sebagai sarana untuk melakukan penafsiran terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, pembelajaran bersifat tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan menurut Purwadarminta tahun 1983. Yang ketiga adalah pembelajaran mengunggulkan keterampilan sosial dasar. Keterampilan sosial dasar adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Keterampilan sosial dasar meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima umpan balik atau feedback, memberi atau menerima kritik, dan bertindak sesuai norma dan aturan. Contoh desain pembelajaran IPS SD pada ke-13. Konten pendidikan IPS terdiri atas pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dikembangkan dari masyarakat dan disiplin ilmu-ilmu sosial. Muatan IPS di kelas 1 sampai kelas 3 terintegrasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6, IPS menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi pembelajarannya dilakukan secara tematik terpadu pada mata pelajaran lainnya. Baiklah, contohnya mata pelajaran IPS kelas 4 semester 1, tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku. Kompetensi dasar 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik
ruang. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. 2. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dari gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari setiap teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Media, alat bantu, dan sumber belajar. Yang pertama, teman-teman di sekolah sebagai narasumber sebagai wawancara. Yang kedua, poster tentang keberagaman Indonesia. Yang ketiga, beragam benda di kelas dan sekitarnya. Sebelum memulai pembelajaran, guru menampilkan gambar seorang anak Dayak yang memakai baju tradisional. Di belakang anak ada rumah tradisional Dayak. Kemudian guru mengajak siswa untuk mendiskusikan pakaian adat, rumah tradisional, dan makanannya. Seterusnya, guru menyampaikan kepada siswa bahwa hari ini mereka akan belajar banyak tentang budaya Indonesia. Selanjutnya, siswa diajak berdiskusi tentang keragaman budaya Indonesia. Guru mengajukan pertanyaan pembuka. Siapa di antara kalian yang berasal dari suku Tionghoa, Dayak, dan Melayu? Terus siswa secara berpasangan diminta untuk saling menginformasikan tentang asal suku mereka kepada teman di sebelahnya. Apabila mayoritas siswa berasal dari suku yang sama, siswa bisa menceritakan suku lainnya yang mereka ketahui. Selanjutnya masuk ke tugas diskusi kelompok mengenai beragam informasi tentang keragaman budaya Indonesia dari teks bacaan yang akan dipelajari. Selanjutnya masuk ke tugas mandiri menentukan pokok gagasan dari teks bacaan pawai budaya. Dan dapatlah simpulan, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Seterusnya, memasuki tugas mengisi diagram. Yang pertama, pastikan siswa memiliki diagram. Kedua, minta siswa menuliskan gagasan pokok di tengah diagram. Ketiga, siswa diminta menemukan paling sedikit 5 gagasan pendukung untuk setiap satu paragraf pokok dari teks bacaan tadi. Yang keempat, siswa menuliskan setiap satu gagasan di satu kolom di sekitar gagasan utama. Yang kelima, isi sisi bintang searah jarum jam, contohnya seperti gambar berikut. Seterusnya yaitu tugas wawancara. Setiap siswa diminta untuk mencari informasi dengan cara mewawancarai paling sedikit 8 orang teman di kelasnya, disesuaikan dengan jumlah siswa. Informasi yang harus dicari adalah tentang daerah asal dan ciri khas dari daerah tersebut. Siswa menuliskan informasi pada tabel yang tersedia. Motivasi siswa untuk menemukan beragam suku yang berbeda dari teman-teman di kelas. Contohnya pada tabel berikut. Usai kegiatan wawancara, siswa kembali ke tempat duduk masing-masing untuk mendapatkan pengarahan pada tugas berikutnya. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan terbuka. Bagaimana sikap kalian kepada teman yang berasal dari suku yang berbeda dan memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda? Kedua, ceritakan satu pengalaman yang berkesan sesama teman yang berasal dari suku yang berbeda dan memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Ketiga, beberapa siswa diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang keempat, guru memberikan penguatan tentang pentingnya sikap saling menghargai dalam keragaman budaya, suku, dan agama, serta menjadikan keragaman tersebut sebagai identitas bangsa Indonesia. Seterusnya, siswa menjawab pertanyaan dan mengisi tabel tentang sikap saling menghargai yang terdapat di buku secara mandiri.
Seterusnya, siswa akan saling berbagi jawaban tentang pengalaman melaksanakan sikap saling menghargai dan contoh sikap tidak menghargai secara berpasangan bersama teman sebelahnya. Seterusnya, siswa dapat mendiskusikan pengalaman yang menurut mereka menarik. Dari pengalaman belajar ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, saling belajar dan melakukan refleksi diri untuk memperbaiki sikap yang belum sesuai. Kedua, memperkaya informasi tentang pentingnya sikap saling menghargai dan meningkatkan sikap saling menghargai dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.